sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepun Islam yuk. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab sedang viral beberapa waktu lalu dengan beberapa rentetan kejadian yang melanda dirinya. Sang pemersatu umat Islam Indonesia ini selalu dihalau oleh rezim saat ini sehingga membuat hati umat Islam sakit atas tindakan pemerintah yang senantiasa menghunuskan ujung pedang kepadanya. Hingga saat ini, sang keturunan Nabi ini terus saja didesak hingga kabar terakhir yang terdengar bahwa Habib Rizik menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib di Polda Metro Jaya dan menjalani berbagai pemeriksaan atas tuduhan dua pasal, yakni pasal 160 dan 216 KUHP. Berikut 5 fakta Habib Rizik Syihab. 5. Silsilah Habib Rizik. Ustadz Ahmad Alatas, Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Maktab Ad-Daimi Rabitah Alawiyah, menegaskan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab benar-benar masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia bahkan menunjukkan silsilah Habib Rizik berdasarkan berkas pencatatan kepada suara.com pada Jumat 13 November 2020. Ia berujar, berdasarkan garis keturunan, Habib Rizik benar-benar merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, orang-orang yang meragukan Habib Rizik sebagai keturunan Rasulullah karena mereka tak mengetahui riwayat tersebut. Iya benar, yang ragunya tidak tahu, kata Ahmad kepada suara.com. Ia menegaskan kembali Habib Rizik merupakan keturunan dari generasi ke-39 Nabi Muhammad SAW. Namun, jika diurus sampai ke Fatimah Az-Zahra alaihassalam, maka Habib Rizik merupakan keturunan ke-38. Adapun kata Ahmad melalui dokumen yang ia berikan, silsilah nasab Habib Rizik diambil dari Sejarah As-Sabah Al-Ashraf Alawiyin, Juz 2 halaman 236. Adapun silsilah beliau, Muhammad Rizik bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Syahabuddin bin Abdurrahman bin Syahabuddin bin Abdurrahman bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Sayyidusi Syuhada bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. 4. Pernah diteror sniper. Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab dan keluarganya menerima teror yang cukup hebat, di mana kediaman pria yang kini tengah diincar pihak kepolisian itu ditembak dari jarak jauh oleh orang tak dikenal atau sniper. Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium 212 Ustadz Ansufri Aidi Sambo saat mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta Jumat 28 April. Akibat peristiwa tersebut, Habib Rizik pun memutuskan memboyong keluarganya ke luar negeri. Habib Rizik tinggalkan tanah air gara-gara ditembak sniper, kalau nggak salah. Selasa 25 April, untungnya meleset kena pendopo, ungkap Sambo sebagaimana dilansir dari pojoksosial.com. Habib Rizik juga membawa serta istri Umi Syarifah Fatlun bin Yahya dan keluarganya. Menurut Sambo, Habib Rizik merasa tidak aman lagi berada di Indonesia. Habib merasa sudah tidak aman lagi di tanah air. Beliau bawa 18 keluarganya ke luar negeri, papar Ketua Panitia Tamasya Al-Maidah itu. Sebelumnya, anggota tim advokasi hukum GNPF MUI Kapitra Ampera membenarkan terkait kepergian Rizik ke luar negeri. Namun kepergian tersebut dikarenakan sedang menjalani ibadah umrah di Madinah. Habib Rizik sekeluarga lagi di Madinah sekarang, umrah
Timpal Kapitra, Kamis 27 April. 3. Sempat dicekal untuk pulang ke Indonesia. Menantu Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas mengatakan, Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu tidak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal, bukan gara-gara overstay akibat visanya sudah habis. Visa izin tinggal Habib Rizik habis 20 Juli 2018, ujar Hanif di markas FPI, Petamburan, Jakarta, Senin 11 November 2019. Sebelum 20 Juli 2018, tambah dia, Habib Rizik sudah ingin pergi dari Arab Saudi, tapi tidak bisa. Sebelum tanggal 20 Juli sudah 3 kali mau keluar Saudi, tapi nggak bisa karena dicekal, kata dia. Menurut dia, Habib Rizik meminta penjelasan kepada pihak imigrasi Arab Saudi mengenai alasan pencekalan tersebut. Saat cross-check itulah, tambah Hanif, Habib Rizik tahu sebab tak bisa pergi dari Arab Saudi. Berdasarkan keterangan dari beliau, Habib Rizik begitu. Ada pihak-pihak dari negeri Anda untuk dicekal, ucap dia. Hanif mengatakan pencekalan mertuanya terjadi 2 kali. Pertama terjadi pada 15 Juli 2018, tepat di hari surat penghentian penyidikan atau SP3 Polda Metro Jaya terkait kasus chat pornografi. Pencekalan sempat dicabut tapi kita nggak tahu. Dan kembali dicekal pada 7 Desember 2018 setelah suksesnya reuni 212, ujar tambah Hanif. Nauzubillah. 2. Penembakan 6 laskar FPI. Pemimpin Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab akhirnya angkat bicara soal bentrok antara rombongannya dengan polisi di tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 dini hari yang mengakibatkan tewasnya 6 laskar khusus FPI. Menurut keterangan Habib Rizik yang ditayangkan dalam akun YouTube From TV, kanal resmi FPI, sejumlah kendaraan tak dikenal membututi rombongannya pada Senin dini hari dan mencoba untuk bermanuver masuk ke dalam rombongan. Ia mengaku ada di dalam iring-iringan kendaraan tersebut. Saat itu tidak ada yang menduga bahwa kendaraan yang membututi mereka ditumpangi anggota kepolisian. Ia juga mengatakan bahwa mobil yang mencoba masuk ke dalam rombongannya sangat banyak. 2 mobil pengawal yang ada di dalam rombongannya kemudian berusaha menghalau mobil-mobil tersebut. Dari keterangan FPI sebelumnya, 2 mobil pengawal Habib Rizik terpisah dengan rombongan utama saat mengadang mobil pengintai itu. 1 mobil kemudian melarikan diri setelah mendengar suara tembakan. Sementara itu, 1 mobil lain yang berisi 6 orang anggota laskar hilang. Belakangan diketahui bahwa ke-6 anggota laskar tersebut tewas ditembak oleh polisi yang berada di mobil pengintai itu. 1. Penyerahan diri. Habib Rizik Syihab memenuhi janjinya untuk mendatangi Polda Metro Jaya. Ia mengaku datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sesuai peraturan perundang-undangan. Habib Rizik mendatangi Polda Metro setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan kerumunan dan akan ditangkap. Sebelumnya, ia 2 kali tak memenuhi panggilan polisi dengan alasan kesehatan. Habib Rizik pun disangkakan dengan pasal 160 dan 216 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Sebelumnya, polisi menunggu kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Muhammad Rizik Syihab. Habib Rizik akan langsung ditangkap setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka dan kemudian kita akan lakukan penangkapan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu 12 Desember 2020. Yusri menjelaskan penangkapan akan dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan, tetapi dia tidak mengonfirmasi apakah Habib Rizik akan ditahan. Menurut Yusri, penetapan penahanan Habib Rizik merupakan penilaian subjektif dan objektif penyidik saat pemeriksaan menentukan penahanan Habib Rizik. Nauzubillah, kezaliman terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Habib Rizik Syihab dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai mara bahaya dan kembali kepada umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.